Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan atau penyelesaian dari soal yang telah diberikan untuk UTS Statistika Dasar kali ini. Baiklah, ini adalah data yang telah diberikan. Kemudian saya harus mencarikan data-data yang lainnya. Yang pertama yang harus kita cari yaitu mencari mean atau rata-rata dengan mencari menggunakan rumus yang ada di Excel dengan mengetikkan yaitu average. Kemudian kita pilih data atau kita blok data yang ingin dicari. Kita pilih semua datanya yang ingin dicari untuk rata-ratanya, kemudian kita klik enter. Setelah ketemu rata-rata, kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi kita cari dengan mengetikkan rumus yaitu adalah stdef. Dan kita blok seperti mencari rata-rata tadi untuk standar deviasi yang ingin kita cari. Baik, kita klik enter. Setelah itu kita mencari yaitu FYI. FYI kita dapat dari menggunakan rumus normdis. Dan kita masukkan data keberapa yang ingin kita cari. Setelah itu kita memerlukan mean untuk data kedua dan juga standar deviasi. Setelah itu kita letakkan yaitu adalah nilai kumulatifnya yaitu adalah true. Dan kita berikan tanda dolar pada data mean serta standar deviasi agar tidak mengalami perubahan nilai untuk ke bawahnya nanti. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mengisi semua data secara auto agar tidak mengetik ulang secara manual. Baik, setelah itu kita mencari kita harus mencari FYI yang tabel selanjutnya. Dengan mencarinya menggunakan rumus, kita memasukkan untuk FYI nilai ini. Kemudian kita kurangkan dengan nilai data keberapa yang akan kita cari. Setelah itu dikurang dengan nilai 1 dan dibagi dengan banyaknya data yaitu adalah 40. 40 yaitu untuk banyaknya data kita blok menggunakan lambang dolar agar nilainya tidak berubah. Baik, kita tekan enter. Mohon maaf. Ini D6, D6 dikurang 1. I dikurang. Oh, maaf, ini bukan A tapi memainkan B. Baik, kita klik enter. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk mengisi data secara otomatis. Baik. Setelah itu yang selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan rumus seperti yang di atas ini. Kita akan memasukkan nilai dari I atau data keberapa yang ingin kita cari, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Untuk banyaknya data kita blok menggunakan nilai dolar agar tidak berubah datanya. Setelah itu kita kurang dengan nilai FYI. Baik, setelah itu kita klik enter. Ini bukan A tapi B. Setelah itu kita klik enter. Kita tarik ke bawah untuk mengisi data secara otomatis. Oke, sekarang kita untuk mencari selanjutnya itu adalah dihitung. Dihitung kita cari dengan mengisikan atau mencari nilai max
dari data ke data yang ini dan data yang terakhir. Baik, ini adalah kita akan mencarinya dengan mencari data dari kolom E sampai E6 sampai E45 dan kolom F6 sampai F45. Setelah itu kita klik enter. Setelah untuk tabel kita cari dengan menentukan dari jumlah banyaknya tabel dengan alfa yang telah ditentukan. Untuk di sini alfa yang sudah ditentukan dari soal yaitu adalah 5%. Kemudian kita mencari data tersebut pada tabel Kolmogorov-Simron. Yaitu kita banyaknya data yaitu adalah 40 ada di sini. Dan untuk alfanya yaitu ada 5% atau 0,05. Kita cari bagian 40 yang alfanya yaitu adalah 0,05. Itu di sini sudah tertera yaitu adalah 0,210. Kita kembali lagi ke Excel. Baik, ini sini berarti nilainya adalah 0,210. Itu kesimpulannya adalah di sini untuk alfa dengan nilai 5% data normal. Dari mana kita melihatnya yaitu adalah dari dihitung ini nilainya lebih kecil dari tabel. Apabila dihitung nilainya lebih besar dari tabel maka akan datanya tidak normal. Oke, setelah semuanya kita ketemu, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu adalah menyusun diagram. Ini saya sudah siapkan untuk bentuk diagramnya. Dan ini yang harus kita cari yaitu adalah yang pertama adalah tinggi orang kurang dari 160 cm dan di atas 170 cm dan di antara 160 dan 170. Untuk yang 160 kita harus menentukan yang pertama yaitu adalah average atau rata-rata dari data yang telah kita cari sebelumnya dan standar deviasi untuk menyelesaikan jawaban dari soal-soal ini. Yaitu average yang telah kita ketahui tadi yaitu adalah di sini adalah 163. Kita copy 163,925. 163,9625. Baik, di situ sudah ada dan kita akan bulatkan menjadi 164 agar untuk mempermudah penghitungan. Dan untuk standar deviasi di sini sudah muncul yaitu baik, standar deviasinya yaitu adalah 9,79. Kita copy. Kemudian kita kembali. Maka standar deviasinya yaitu adalah 5,779 atau kita bulatkan untuk mempermudah penghitungan menjadi 6. Oke, setelah itu kita mencari nilai tinggi orang yang kurang dari 160 cm. Kita dengan mencari rumusnya yaitu adalah P, yaitu adalah data atau kita wakilkan dengan Z, yaitu adalah yang akan muncul kurang dari 160 cm. Untuk mencari data tersebut kita menggunakan rumus
kita menggunakan fungsi pecahan. Di sini yaitu adalah dengan menghitung nilai yang akan kita cari yaitu 160 dikurang dengan rata-rata yaitu adalah 164 dibagi dengan standar deviasi yang telah kita bulatkan untuk mempermudah penghitungan yaitu adalah 6. Kemudian P sama dengan Z lebih kecil dari, di sini saya menggunakan kalkulator untuk mempermudah penghitungan yaitu 160 dikurang 164 dan dibagi dengan 6 yaitu adalah nilainya adalah 0,6666 atau kita bulatkan menjadi 0,67. Setelah itu untuk menentukannya selanjutnya atau normalisasi nilai, normalisasi data, kita menentukan batas bawahnya yaitu adalah Z, menggunakan batas bawah yaitu Z lebih besar dari 0. Kemudian akan dikurang dengan nilai yang sudah ada, yaitu adalah, maaf ini nilainya adalah negatif. Berarti di sini kita untuk merubahnya menjadi positif terlebih dahulu. P Z lebih kecil dan lebih besar untuk merubah positif itu menjadi 0,67. Maka ibaratnya seperti perubahan posisi agar nilainya berubah menjadi positif. Selanjutnya ini adalah Z lebih besar dari 0,67. Dan untuk menentukan nilai normalisasi untuk P Z lebih besar dari 0 itu sudah tertera bahwa ini adalah 0,5 dan dikurang dengan nilai dari Z lebih besar dari 0,67. Untuk nilai standar deviasi dari 0,67 bisa kita lihat pada tabel dari standar deviasi yaitu adalah 0,67. Kita mencari nilai Z untuk nilai awal dari koma yaitu adalah 0,6 dan kita nilai terakhir dari koma atau nilai angka kedua dari di belakang koma yaitu adalah 7. Ini nilai 0,6 dan kita akan tarik terus untuk menemukan 0,07. Di sini baik di sini sudah ditemukan yaitu adalah nilainya 0,2486. Nilainya ada 0,2486. 0,2486. Baik, setelah itu kita kurangkan yaitu 0,5 dikurang dengan 0,2486 sama dengan di sini telah didapatkan yaitu 0,2514. 0,2514. Baik, untuk menentukan diagram dan arah arsir dari diagram tersebut yaitu adalah dengan menentukan kita hasil pertama dari pembagian yaitu adalah P dalam kurung yaitu adalah data lebih kecil dari 0,67. Ini kita gambarkan pada diagram 0,67 dengan posisi negatif yaitu adalah di antara 0 dan min 1 atau negatif 1 yaitu lebih tepatnya berada di sebelah kiri dari nilai 0. Lebih tepatnya di sini. Baik, setelah itu untuk arah arsirnya karena kita mencari data lebih kecil maka arsirnya otomatis akan ke kiri karena posisinya adalah lebih kecil dari. Nah, itu. Setelah itu kita akan mengarsir menggunakan draw. Mohon maaf kalau tidak rapi karena ini agar untuk mempersingkat video. Setelah itu ini adalah bentuk diagram dari data tinggi badan kurang dari 160. Baik. Oke. Kemudian kita akan mencari tinggi badan lebih dari 170. Untuk tinggi badan lebih dari 170 itu caranya
akan kurang lebih sama dengan yang sebelumnya yang lebih kecil. Kita mencari ini P dalam kurung data atau Z lebih besar dari 170. Maka kita mencarinya menggunakan sistem pecahan seperti tadi. Equation menggunakan function pecahan. Baik, nilainya yaitu adalah nilai data yang akan kita cari yaitu adalah 170 dikurang dengan rata-rata yaitu 164. Kemudian dibagi dengan standar deviasi yang telah ada tadi yaitu adalah 6. Kemudian kita akan menghitungnya kembali yaitu adalah P dengan data Z lebih besar dari, saya menggunakan kalkulator lagi untuk penghitungan untuk mempercepat yaitu adalah 170 dikurang dengan 164 dibagi dengan 6 yaitu adalah 1. Hasil yang didapatnya yaitu adalah 1,0. Setelah itu kita menentukan kembali karena ini nilainya sudah positif, karena akan lebih mudah maka akan P sama dengan Z. Kita tentukan dulu batas bawahnya atau batas minimumnya yaitu adalah Z lebih besar dari 0 akan dikurang dengan nilai dari yang tertera di atas yaitu adalah Z lebih besar dari 1,0. Berikutnya itu adalah kita menentukan untuk PZ lebih besar dari 0 yaitu sama seperti di atas tadi adalah 0,5. Kemudian dikurangkan dengan data yaitu adalah 1,0. 1,0 kita akan dapatkan dari tabel seperti tadi. Di sini yaitu adalah tabel kita mencari data Z yaitu adalah 1,0. Di sini sudah tertera 1,0 karena tidak ada nilai lagi setelah antara angka 1,0, maka kita akan 1,0 dengan angka terakhirnya yaitu adalah 0 juga yaitu adalah 0,00. Di sini kita dapatkan yaitu adalah 3413, 0,3413. Oke, 0,3413. Kemudian kita kurangkan data tersebut. 0,5 dikurang dengan 0,3413. Yaitu adalah hasilnya adalah 0,187. 0,1587. 0,5187. Baik, setelah ini kita menentukan arah diagram dan arsirnya. Untuk menentukan diagramnya yaitu adalah kita menggunakan hasil awal dari pembagian, yaitu di sini adalah P dengan nilai Z lebih besar dari 1,0. Untuk Z 1,0 berarti kita akan menggambar arah diagramnya pada nilai X bernilai 1 karena nilainya 1,0. Baik, setelah itu kita akan mengarsirnya pada sebelah kanan karena kita mencari data yang lebih besar, maka peluang untuk lebih besar dari 1,0 itu ada berapa kemungkinan. Kita kemudian akan mengarsirnya yang sebelah kanan. Baik, seperti inilah kemungkinan, mohon maaf jika berantakan. Jadi setelah itu kita akan mencari nilai di antara dari 160 hingga 170 cm. Berapakah peluang atau kemungkinan ini akan terpanggil secara acak? Baik, selanjutnya kita akan mencarinya. Cara mencarinya yaitu adalah sedikit berbeda dengan yang tadi. Kita mencari dengan menentukan dengan batas awal yaitu adalah dengan menggunakan rumus pecahan seperti tadi juga. Equation menggunakan function pecahan.
kita menentukan yaitu adalah 160 atau datanya dikurang dengan rata-rata atau 164 dibagi dengan standar deviasi yaitu adalah 6. Kemudian kita tentukan ini adalah nilainya lebih kecil atau kita akan menentukan nilai Z lebih besar dari 160 atau lebih tepatnya 160 hingga 170 nantinya. Maka akan mencari lagi untuk selanjutnya itu adalah Z lebih kecil dari data selanjutnya. Kita menggunakan pecahan kembali. Data yang ingin kita cari adalah 170 dikurang dengan rata-rata itu adalah 164 dibagi dengan standar deviasi oke, kita P kecil karena kita datanya tadi sudah pernah menghitungnya di awal, maka kita akan mengambil data dari awal yaitu ada 0,67 negatif 0,67 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari ini 170 dikurang 164 dibagi 6 yaitu adalah nilainya adalah 1,0 untuk mempermudah kita dalam mencarinya. Kemudian data ini kita pisahkan untuk mencari nilai normalisasi datanya, yaitu adalah P negatif 0,67 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 0. Hal ini kita lakukan untuk mempermudah dalam pencarian nilai standar deviasinya atau nilai normalitas datanya. Kemudian kita akan menulis kembali nilai dan 1,0. Di sini adalah 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 1,0. Setelah itu kita tentukan kembali nilai atau normalisasi data. Ini untuk min negatif 0,67. Kita lihat di tabel tadi atau kita ambil dari atas karena kita sudah pernah mencarinya untuk mempermudah lagi. Nilai normalisasi data dari 0,67 yaitu adalah 0,2486 ditambah dengan nilai normalisasi data dari 1,0. Di sini normalisasi data dari 1,0 yaitu adalah 0,3413. Kemudian kita salin di sini dan kita hitung atau kita jumlahkan kedua data ini, yaitu adalah 0,2486 tambah dengan 0,3413. Di sini didapatkan yaitu adalah 0,5899. Baik, nilainya adalah 0,5899. Sekarang kita menentukan yaitu adalah gambar diagramnya. Untuk gambar diagramnya kita lihat yaitu adalah data di sini, data awal pembagian yaitu adalah negatif 0,67. Kita gambar terlebih dahulu. Negatif 0,67 posisinya di antara 1 dan di antara min 1 dengan 0. Yaitu di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menambahkan garis lagi pada data selanjutnya yaitu adalah di 1,0 atau titik 1,0 pada sumbu X. Kemudian kita akan duplicate saja garis ini. Duplicate dan kita letakkan pada sumbu X yaitu adalah 1. Baik, setelah itu kita arsir karena ini adalah data di antara atau di antara 160 dengan 170, maka kita akan arsir di bagian tengah-tengah yaitu adalah nilai data yang akan kita cari.
atau nilai data yang telah kita cari. Kemudian kita draw dan kita arsir. Baik, jadi kurang lebih seperti inilah cara mencari data pada tabel Excel dan pada untuk mencari diagram dari data yang sudah ada pada di tabel Excel dan menentukannya dengan menggunakan rumus-rumus yang telah diajarkan sebelumnya pada semester 3 ini, pada kuliah ini. Dan kurang lebih seperti inilah pemahaman saya dan ini murni dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.